Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffi Arfai. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia atau basic human need. Kenapa kita bahas ini? Karena kebanyakan atau hampir seluruhnya penyebab gangguan kesehatan atau penyakit itu disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Dan di sini kita akan bahas apa-apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu ada udara, air, makanan, tempat tinggal, tidur, pakaian, reproduksi, dan seks ya. Satu lagi. Jadi kebutuhan fisiologi ini adalah kebutuhan yang pertama yang harus dipenuhi. Udara kita udah tahu, oksigen. Kita memang butuh oksigen untuk bernafas setiap saat malah. Misalnya kita kekurangan oksigen atau udara yang kita hirup itu tidak bersih, kan terjadi gangguan kesehatan. Terjadi gangguan kesehatan pada paru-paru, misalnya contohnya pada perokok berat atau pada orang yang tinggal di tempat yang di lingkungan udara yang tidak bersih. Itu kan terjadi gangguan kesehatan, itu salah satu contohnya. Dan juga yang terakhir ini, kalau makanan, minuman begitu juga ya teman-teman. Tempat tinggal tentu saja, istirahat tentu saja sangat kita butuhkan. Kalau kurang istirahat kan bisa terjadi gangguan kesehatan. Dan akhir-akhir ini banyak teman-teman yang bertanya tentang seks atau reproduksi ya. Reproduction itu merupakan salah satu kebutuhan yang pertama juga yang harus dipenuhi. Kebutuhan reproduksi ini tentunya harus kita penuhi ketika kita sudah dewasa ya. Yaitu reproduksi ini kan untuk berkembang biak. Apabila manusia tidak bereproduksi kan manusia bisa punah. Dan seks itu juga salah satu kebutuhan yang sangat penting. Seks itu harus dipenuhi dengan cara yang benar ya teman-teman. Yaitu seharusnya kan seks itu pria dan wanita. Ini kan banyak di media sosial sekarang yang terjadi penyimpangan. Oke, berikutnya yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini sangat penting juga kita penuhi. Kenapa? Karena kalau tidak ada rasa aman, tentu saja akan menyebabkan gangguan kesehatan pada diri kita. Kita merasa cemas, kita merasa ansietas, kecemasan yang berlebihan, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan. Sehingga kita tidak tenang, kita tidak bisa istirahat. Rasa aman itu meliputi personal security, keamanan diri, employment, pekerjaan. Kita punya pekerjaan, resource itu sumber daya. Jadi kita punya sumber daya, kita punya pekerjaan, kan kita udah merasa aman bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan yang pertama tadi, makan, minum, dan tempat tinggal. Health, kesehatan itu juga masuk kebutuhan rasa aman. Kalau kita sehat kan kita udah merasa lebih aman. Dan yang terakhir properti, apa yang kita miliki. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa dicintai. Rasa dicintai mungkin kalau di referensi lain ada di sini ditulis rasa sosial, kebutuhan sosial, rasa dicintai, rasa kasih sayang, itu sama ya, kebutuhan yang ketiga. Atau kalau bahasa Inggrisnya love and belonging, jadi cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan ini yang ketiga ini contohnya seperti friendship, persahabatan. Jadi kita punya teman, punya sahabat, itu kan membuat kita lebih tenang, lebih aman. Jadi bayangkan kalau kita tidak punya teman, tidak punya sahabat, kan akan terganggu mentalnya, kan menyebabkan gangguan kesehatan juga. Intimasi, keintiman, family, keluarga, sense of connection. Jadi keluarga ini juga mendukung untuk kesehatan kita ya teman-teman. Family ini juga merupakan kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita punya family, kita bekerjanya kan lebih semangat lagi. Untuk memenuhi kebutuhan yang lain, kita juga bersemangat karena kita memiliki rasa cinta dan dicintai. Itu sangat penting ya. Dan yang keempat, harga diri. Harga diri ini juga kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia ya teman-teman. Harga diri ini meliputi respect, menghormati, menghargai, dihargai, menghargai, self esteem, ini harga diri ya. Kita harus punya harga diri. Status itu juga menunjukkan harga diri kita. Kita menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih berharga dengan adanya status. Status itu banyak. Status kita di pekerjaan kita, status kita di masyarakat. Recognition ini pengakuan. Kita juga butuh pengakuan ya. Pengakuan, misalnya kita diakui sebagai anggota keluarga, sebagai masyarakat, atau di tempat kerja kita. Strength ini kekuatan, kita punya kekuatan. Freedom, kita punya kebebasan untuk memilih, itu meliputi harga diri. Ini harga diri ini merupakan kebutuhan yang harus kita miliki juga. Bayangkan kalau kita tidak memiliki ini. Tidak. Oke, yang terakhir kalau kita udah memenuhi harga diri ini, yang terakhir yang harus kita penuhi adalah aktualisasi diri.
atau self actualization. Aktualisasi diri ini kalau semua kebutuhan empat ini sudah dipenuhi, baru kita bisa memenuhi aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini maksudnya kita ingin menjadi yang terbaik menurut versi kita ya. Desire to become the most that one can be. Keinginan untuk menjadi yang lebih baik ya. Keinginan untuk menjadi lebih baik. Jadi ini merupakan juga sebuah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi lebih baik. Kalau kita sudah memiliki ini, kita sudah memiliki motivasi yang besar untuk hidup ya teman-teman. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi menurut Abraham Maslow agar kita bisa hidup sehat dan sejahtera. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan juga kritik dan sarannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.